Nah ini Gibran sendiri yang ngomong, jadi bukan dipancing Pak Iksan ya. Iya. Gibran sendiri yang ngomong bahwa saya pernah di situ, tapi hanya 6 bulan dan pulang. Orang Indonesia itu kan di sana pasti selalu berhubungan, pasti selalu kontak. Mereka menyatakan tidak pernah lihat yang namanya Gibran itu. Gibran itu di tahun itu. Saya mendapatkan contoh ini, sertifikat. Nah, ini adalah bukti yang sangat kuat betul, ya gitu. Bahwa sertifikat itu adalah harus ya Gibran itu kita tantang sekarang, tunjukkan sertifikat itu. Oke, silakan Mas Roy. Ya, jadi apa yang ditemukan secara kronologis diceritakan? Sebenarnya itu beranjak ya. Ini mirip-mirip. Like father like son. Mirip-mirip dengan apa yang pernah saya tulis dalam Jokowi White Paper ini. Wah, sekalian promosi ini ya gitu. Nah, gitu karena kan sekalian promosi, sekalian juga dikasih itu flyer promosi. Nah, karena kalau dalam Jokowi White Paper itu kan kita lihat mulai dari seminar, balik ke novel dan film. Jadi ini mirip. Makanya saya sebut like father, like son. Anak itu, anak buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau kalau air jatuhnya ke pelimbahan juga. Air dari cucuran. Jatuhnya ke pelimpahan juga. Atau dalam bahasa Jawa tradisional dikatakan juga kacang mongso ninggal no lanjaran. Kacang itu tidak akan pergi jauh dari tempatnya. Nah, jadi gini. Ini kan beranjak kalau zaman bapaknya itu adalah sebuah seminar di tahun 2013 yang waktu ada Prof Mahfud membahas soal IP. Nah, ini pada kejadian tahun 2018. Ada seseorang yang pernah kita voice call juga di sini, WA call, yang namanya Pak Iksan Zakir Katonde. Nah, waktu itu kan mengantarkan Gibran ketika dia lagi wisata, ketika lagi wisata di di Sydney ya. Jadi waktu itu Gibran itu nebeng. Nah, sekali lagi saya menggunakan istilah yang pas ya, karena istilah itu kan dipakai juga oleh adiknya. Nebeng. Jadi sampai Amerika. Tapi sampai Amerika kalau adiknya ya. Kalau ini dia nebeng ayahnya. Nebeng beneran karena ayahnya lagi mau kerja ya, kalau kerja ya. Gitu ke fasilitas negara itu. Fasilitas negara intinya. Dia lari ke acara di Sydney, ketemu dengan Malcolm Turnbull, bapaknya. Nah, Gibran ini sama si Selvi Ananda sama Jen Ates wisata, benar-benar wisata. Karena dia ketika ditanya oleh Pak Iksan, Mas Gibran nggak mau ikut. Kalau Pak Iksan tuh nyebutnya Gibran, pakai J. Gibran. Mas Gibran nggak mau. Tapi pakai Gibran. Gibran. Mas Gibran nggak ikut bapak. Terus dia minta diantar ke tempat-tempat kayak di gedung opera, kemudian di Bondebis gitu. Terus kemarin ketika kita di Sydney, kita juga bisik-bisik pada Pak Iksan. Gibran minta diajak ke King Cross nggak gitu. Tapi Pak Iksan bilang off the record. Ya, entah off the record itu maksudnya bercanda atau enggak. Gak ngerti ya King Cross itu apa? Alah. Gak ngerti saya. Nanti googling aja. Suatu tempat yang memang ya kalau orang biasanya agak ke serong-serong gitu ya pasti ke tempat itulah gitu. Saya ke Sydney itu cuma satu kali, itu pun cuma mampir kan, mampir sebentar. Iya. Dan itu pun malam hari. Singkat kata. Dan unfortunately, waktu saya mampir ke situ ibu saya meninggal. Jadi itu dan ulang tahun Mas Roy itu. Oh iya 18 Juli itu ya. Iya 18 Juli. Iya. Ya itu waktu pas. Jadi saya nggak punya option lagi. Saya baru beli sepatu kan. Kira-kira jam 9 waktu sana. Baik.
Berarti jam 5 waktu sini ya. Bukan, sorry maaf. Jam 9 waktu sini. Oke. Di sana udah ini pas pulang itu meninggal ibu saya. Gitu. Ya mesti pulang kan. Dan pas pulang ke Palembang nggak ngejar. Nggak ngejar. Aduh, nggak ada pesawat yang ngejar. Ya. Kita kembali ke situ. Oke. Pada peristiwa tahun 2018 itu yang diingat betul dan ini fakta ya. Bukan fufu fakta, tapi fakta bahwa Pak Iksan Katonde mendengar sendiri dan istilahnya berani menyatakan benar ya gitu. Dia mendengar langsung dari mulutnya Gibran bahwa Gibran minta diantar ke UTS Insert itu. Tempat dulu dinamanya UTS Insert. Tahun 2018 pun itu sudah nggak ada tempat itu gitu. Jadi artinya gedung itu sudah dipakai hal lain. Jadi itu ada di Thomas Street nomor 187 ya itu 187 Thomas Street. Datang ke situ dan kemudian ini Gibran sendiri yang ngomong, jadi bukan dipancing Pak Iksan ya. Gibran sendiri yang ngomong bahwa saya pernah di situ tapi hanya 6 bulan dan pulang. Jadi belum selesai terus pulang. Nah, belum selesainya apakah belum selesai pendidikannya atau belum selesai acaranya atau apa? Yang jelas dia hanya 6 bulan. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi mirip kan? Mirip ayahnya. Kok hanya 6 bulan, tapi di sini ditulis di dalam 2004 2007. SMA ini UTS Insert 2004 2007. Bahkan pada situs resmi di Sekretariat Negara ditampilkan ya? Ya, pada situs resmi Sekretariat Negara. Ini kan didamping Sekretariat Negara sama KPU. Sama KPU ya. Nah, itu kan justru tertulis mengesankan seolah-olah dia adalah strata 2 yang merah warnanya. Nah, itu. Jadi artinya yang bahkan di situ disebut strata 2 bener tuh. Iya, yang ada di ini. Di flyer yang ada di flyer gambarnya. Kampanye. Ini yang ada kampanye dan ini di antara loh. Jadi ini beneran di antara. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Ini tulis S1, S2. Itulah yang kemudian kita pertanyakan. Kok bisa di sini tertulis 3 tahun UTS Insert, bahkan di sini seolah-olah dia adalah strata 2 ya. Tapi muncul surat penyetaraan yang kemudian kita pertanyakan ini ya, ini tahunnya 2006 dan di sini jelas-jelas tertulis sebagai UTS Insert. Tapi ini lucu. Karena kemudian istilah ini Mas, ini banyak salah satu temuan. Grade 12 itu tidak pernah dikenal. Istilah itu di kalangan pendidikan di Cambridge atau di Australia itu. Istilahnya adalah year. Jadi year 12 atau di bawahnya adalah sebelumnya adalah year 11 atau year 10. Ya, ini nggak ada grade itu, kok bisa ada grade itu dari mana? Nah, dari situlah kemudian saya setelah acara diskusi dan bedah buku yang ada di Yaguna Community Center yang ada di Sydney, yang itu, nah ini sekaligus saja Mas, mohon izin untuk menjawab atau menangkis ya omongan para termul yang jahat banget itu. Karena mereka akan mengatakan, lelang buku nggak laku gitu. Gimana bisa dikatakan nggak laku? Saya bawa 5 yang edisi yang laku premium. 7. Itu Pak Agus Yunanto bawa 10. 7 kali 2, 14-nya langsung habis pada saat itu juga. Dan tinggal 1. Nah, tinggal 1 itulah yang kita lakukan lelang. Makanya memang kalau harga di sini itu 500.000, ya artinya itu harganya di Australia itu berarti kan nggak sampai $100 kan gitu, $50 kurang. Itu pertama kali di auction tuh ditawarkan dengan harga 200, memang pergerakannya agak lambat. Itu yang kemudian dikata-katain oleh para termul itu gak laku-laku gitu, buku gak laku. Nah, akhirnya kan lakunya 350. Dolar loh ya. Jadi bukan 350.000. Itulah. Australia itu berapa? 10.000 ya? 11.000. Ya, jadi artinya buku itu laku dengan harga 4 jutaan. Alhamdulillah. 4 juta itu kita gunakan untuk kegiatan. Dan yang penting lagi, lucu lagi, nggak hanya buku Mas yang kita bawa, kaos hitam Jokowi White Paper. Saya dan Pak Agus tuh total bawa 48. Habis. Langsung saat itu juga. Jadi artinya kalau dikatakan antusias, mungkin karena kaos lebih murah ya. Hanya dijual $20 ya, cepet lah itu habisnya gitu ya. Dibandingkan dengan buku yang memang lebih mahal gitu. Nah, jadi ketika acara itu sudah sukses selesai, baru saya kemudian
sore harinya itu aja sightseeing dulu ke tempat di mana bekas sekolah Gibran itu. Yang tadi saya sebut itu dia ada di Thomas Street. Ya memang namanya sekolah yang sudah tutup di situ karena pindah. Ya kita nggak mungkin masuk kan, ya kita hanya foto-fotoan aja di luar. Tapi setidaknya saya membuktikan bahwa saya sudah sampai ke tempat. Dan Gibran pun waktu itu hanya dari di tempat Gibran kuliah. Gibran kuliah. Ya. Dan gedungnya memang masih ada. Sekarang digunakan untuk college yang lain dan untuk kantor yang lain di situ. Nah, disitulah kemudian mulailah perjalanan bersejarah kami untuk kemudian kami itu artinya apa? Saya diantar oleh Pak Agus Yunanto. Oke. Kemudian Agus Yunanto itu biar tahu sekjen FDI Forum Diaspora Indonesia. Okay. Dan dia antar satu lagi, kebetulan ada seorang profesor. Namanya Profesor Z Adnan ya. Gitu. Berarti stay di sana. Stay di sana. Profesor itu sudah hampir 20 tahun mengajar di Sydney di Australia ya. Memang dia tidak mengajar di UTS, tapi kan yang namanya profesor kan ya pasti tahu lah kampus-kampus mana gitu. Beliau mengajar di University of South England. Ya kemudian New England, University of New England. Kemudian dia menceritakan pengalamannya dan dialah yang kemudian mencoba mencari lulusan dari UTS Insert itu. Nah jadi esok harinya hari Senin ketika buka. Kami datang ke tempat di mana UTS Insert itu berada. Nah, sebelumnya ada yang lewat. Ketika pada hari Minggu, kami sengaja mampir Mas ke UTS-nya. Jadi kami memang mampir ke UTS-nya, ke University of Technology Sydney, kantor pusatnya, rektoratnya lah gitu. Dan memang di situ ada tulisan UTS alumni gitu. Saya sempat tantang, ayo Gibran kalau berani datang ke sini foto di sini gitu kan. Kan kalau menurut UGM yang disebut alumni itu kan ya pokoknya nggak lulus juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting pernah dapat kartu mahasiswa. Nah itu jadi ayo. Makanya rektor UGM kan tidak lagi menyebut insinyur tapi Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo alumni tahun 1980. Betul, itu kan ya salah juga. Bukan lulusan 85. Betul, harusnya kan lulusan 85. Dia kan sudah sangat berhati-hati sekarang. Prof Ova itu karena nyebutnya alumni seorang mahasiswa yang tahun 80. Nah, kita tinggalkan dulu Jokowi karena itu udah jelas, udah terbit bukunya kok. Jadi udah jelas. Nah, terus Mas, satu lagi yang harus saya sampaikan. Perjalanan saya itu sebenarnya bukan sendirian. Harusnya memang saya berangkat. Rencana awal itu memang kami bertiga di RRT. RRT. Ya, harusnya. Akhirnya nggak jadi. Bang Resmon dan juga Dr. Tifa. Bang Resmon memang mungkin kalau Bang Resmon agak panjang ceritanya nanti kan ya selalu bersama istri kan kalau berangkat. Nah, jadi akhirnya kan satu paket deh. Ya udah, udah Bang Roy aja deh yang jalan. Ya wis. Akhirnya saya ini atas biaya sendiri? Pribadi Mas. Allahu Akbar. Iya, jadi gambar itu video yang sekarang lagi tayang itu kan saya ketika berada di kantor lamanya UTS. Insert yang dulu. Yang sekarang sudah jadi 187 Thomas Street itu tadi. Jadi itu fakta gitu. Jadi memang saya berada dan makanya saya canda-candain para termul itu dengan mengatakan Fufu Fafa. Saya buka kaos waktu itu ada Fufu Fafanya gitu. Nah, Pak Iksan ada di situ. Dan Pak Iksan pun sekali lagi memastikan dia orang ini Gibran ini yang kemudian saya antar ke sini. Gibran yang saya antar. Nah, jadi artinya itu memang semuanya adalah fakta yang saya kunjungi. Saya tidak kemudian berkunjung ke tempat. Kan ada juga banyak kita keluarkan tuh Mas. Lah iya, aku udah lihat. Ya itu kan kelihatan di situ. Jadi artinya saya tidak hanya berkunjung ke tempat yang sekarang. Jadi benar-benar kalau tahun 2006 katanya Gibran itu pernah sekolah di situ sesuai pengakuan dia yang katanya cuma 6 bulan nggak selesai itu kami ke situ. Ya jadi kan banyak termul yang marah ngapain juga ke tempat kantor yang nggak ada anunya tutup kayak gitu. Mereka itu memang benar-benar hanya omdo aja kok, omong doang aja. Termasuk yang omdo itu Mas, saya harus bilang. Itu yang katanya ngaku-ngaku konsultan pendidikan Cik Inalim itu. Yang sekarang dia tampil terus sebagai katanya konsultan, tapi sekali lagi konsultan yang hanya informasinya dapat dari temennya, yang temennya tuh sudah nggak kerja lagi di Insert. Jadi kan
Dia hanya katanya, kalau istilah hukum kan testimonium di auditu gitu. Jadi anulah, dan dia hanya menyangkal-nyangkal bilang kalau saya salah, datang ke UTS ya padahal itu insert. Nanti juga akan bilang salah, yang ditemuin itu adalah lulusan dari kursus Inggrisnya, padahal ada yang lain. Nah, ini yang menarik, Mas. Jadi selain dengan Profesor Z yang tadi digambar itu adalah saya dengan Pak Iksan Katonde, yang itu saya ada di sana. Kemudian kan saya bersama Profesor itu ketemu dengan 5. Itu sebelum saya ke UTS Insert ya. Malam hari ini saya sudah ketemu dengan 5 lulusan, Mas. 5 lulusan asli dari Insert, dan tahunnya sama. Alhamdulillahnya kan 2005-2006. Oke, jadi Gibran itu. Nah, meskipun 2005-2006. Ya, meskipun ya mereka adalah lulusan dari English short course-nya, English course-nya. Nah, ini kan sekarang yang jadi pembelaannya dari termul itu. Gibran kan nggak ngambil itu, Gibran ngambil yang lain. Gibran ngambil yang 3 tahun. Ya diploma, atau Gibran ambil yang foundation. Sekarang saya ketawa. Diploma itu kalau di luar negeri nggak ada lebih dari setahun. Udah clear itu, gitu loh. Jadi kalau dilihat riwayatnya juga ya, ngaco juga ini Gibran ini gitu dalam grafisnya gitu. Kalau dia itu, dan artinya apa? Teman-teman itu sekarang Mas juga pasti juga sering mendengar atau dapat pengalaman. Kalau kita di luar negeri, apalagi kita sekolah, ya kita apakah hanya berdiam diri di tempat kita penginapan, atau kita pasti selalu mencari teman atau sahabat yang orang setanah air? Iya pastilah. Ya minimal kita akan datang kayak kemarin aja. Saya makan di rumah makan Indonesia, ya kan? Itu ada namanya Willis Kantin, milik Pak Indra dan Bu Willis, ya. Dan kemudian makan di, dan ketika maaf, asli ini. Ketika kita makan di situ, nah itu kan pasti ketemu dengan masyarakat Indonesia. Dan bahkan yang saya makan kemarin ada gado-gado, ada sop buntut, asik lah gitu. Dan ketika malam sebelumnya saja, saya juga makan ke tempat Vulcano namanya, itu steak. Enaknya apa? Karena chefnya orang Indonesia. Jadi taste-nya itu. Nah, udah. Kalau ini gambar yang tayang ini ketika kami makan di rumah makan Willis Kantin. Nah, ini Profesor Z. Tadi ada profesor yang pakai topi ya. Pakai topi itu. Jadi kalau misalnya kita insert ya, bukan insert ya, kan? Singkatnya. Gitu. Sebenarnya ditengarai Gibran ini sekolah kursus itu tahun berapa? 2006 katanya dia kan. Nah makanya kita pastikan. Kalau 2006 saya mendapatkan 5 orang yang mereka adalah orang Indonesia yang benar-benar ada di Insert waktu itu UTS Insert. Memang mereka semuanya adalah peserta short English ya, cross English course ya. Tapi mereka sendiri tahu mau di diplomanya, mau di foundationnya, katanya kan foundationnya juga sudah ada tahun 2004 katanya. Oke lah, meskipun kemarin mereka mengatakan saat itu hanya ada kursus Inggris, tapi ada informasi yang mengatakan katanya foundationnya sudah ada. Tapi yang jelas Mas, orang Indonesia itu kan di sana pasti selalu berhubungan, pasti selalu kontak. Mereka menyatakan tidak pernah lihat yang namanya Gibran itu. Gibran itu di tahun itu. Padahal kan Gibran sendiri ngakunya sependek-pendeknya itu kan 6 bulan. Iya kan nggak mungkin kita aja yang kalau datang kemarin tuh baru hari pertama aja sudah langsung ketemu dengan orang-orang Indonesia. Iya kan kita punya komunitas itu kalau normal ya. Kalau wajar. Hari kedua kita udah makan di rumah makan Indonesia, udah ketemu lagi dengan yang lain, udah kemudian telepon-teleponan gitu. Jadi kan itu, dan artinya apa? Kita kemudian ketika hari Senin itu setelah kita ketemu dengan 5 orang Indonesia itu yang mereka lulusan, kami ketemu dengan pengurus daripada UTS Insert. Hanya saja Mas, ya ini Termul juga harus ngerti kan, bahwa yang namanya Privacy Act itu
kalau yang di luar negeri kayak apalagi kayak Australia, Singapura itu kan sangat dihargai. Ya kita nggak mungkin kan kayak tiba-tiba kita bawa kamera nyelonong rekam gitu. Itu kan nggak mungkin. Akhirnya kita ngobrol sebentar, terus ada seorang teacher, ada seorang guru yang kemudian dengan sangat baik dia bilang kalau mau ngobrol di luar aja. Ya kita ngobrol kemudian di luar. Nah dia kemudian nyantai kan dia mau lunch gitu. Ya dia kan kemudian hanya pakai kaos. Itu yang dikatakan oleh yang badannya gede itu. Yang terkenal itu petinju. Yang diajak ngobrol malah petinju. Itu bukan petinju. Itu adalah teacher dan dia bisa menceritakan dengan detail misalnya lulusan dari diri itu adalah apa gitu ya gitu. Jadi clear banget gitu ya mereka itu gitu. Jadi artinya UTS Insert itu menyelenggarakan apa gitu. Jadi disitulah yang kemudian kita bisa diskusi banyak bahwa UTS Insert itu lulusannya itu memang biasanya masuk ke UTS. Ya, kemudian kalau misalnya dia kemudian digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi lain. Nah, ini yang tampil itu yang badannya gede yang kaos putih ini. Ya memang dia kalau nggak pakai jas ya penampilannya kayak gitu dan kan ya biasa kalau di luar negeri itu dalamnya kaos, luarnya jas gitu. Kan nggak mesti bayangannya dosen tuh harus pakai baju, pakai kerah gitu. Enggak lah gitu. Nah, inilah saya kemudian Profesor Z, kemudian juga dengan Pak Agus Yunanto itu kami ngobrol gitu. Dan itu ada di UTS Insert. Kita ngobrol di situ, santai kita ngobrol, kita bertanya di Dan yang paling penting, ini Mas, ketika para mahasiswa lulusan ya, bukan hanya alumni, bukan alumnus dari Insert itu kemudian ketemu yang tahun 2005 dan 2006 itu, saya mendapatkan contoh ini Mas, sertifikat. Nah, ini adalah bukti yang sangat kuat betul. Ya gitu, bahwa sertifikat itu adalah harusnya Gibran itu kita tantang sekarang, tunjukkan sertifikat itu. Mau itu adalah kursus bahasa Inggris, mau itu diploma, mau itu adalah foundation, dia harus punya semacam ini. Ya. Certificate. This is to certify that. Nah, itu nama orangnya kita samarkan. Has completed the direct entry English program. Ya, dia pun jujur. Final grade of C. Nilainya C aja dia sampaikan. Meskipun itu kan rankingnya ada di sini Mas. I see. Nah, ini kan ada rankingnya. Kalau I itu adalah lulus dengan sangat memuaskan, ya kan? B+ itu bagaimana? C, B itu bagaimana? C itu pas lah gitu. Ya, maksudnya pas-pasan. Kalau D itu B itu fail, F not completed. Jangan-jangan F dia. Ya, itulah yang sekarang tampil di era channel itu kan, sertifikatnya. Nah, jadi makanya saya tantang. Ini bukti sangat kalau dia punya ini, oke lah. Mari kita periksa, bener gak? Soalnya pengakuan teman-temannya nggak pernah ketemu, nggak ada sosok namanya Gibran itu di sana.